Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Purba di sini ingin menjelaskan bagaimana membuat framework di Lumen. Nah, untuk langkah pertama kita harus download dulu komposernya. Di sini karena saya sudah download komposernya, kita langsung cek dengan perintah komposer, enter. Nah, maka tampilannya kan seperti ini. Setelah itu, jika ingin membuat project baru di Lumen, kita langsung saja ketikkan perintah composer create project prefer this Laravel /lumen dan nama project yang akan kita buat. Misalnya kita akan buat sini nama projectnya itu register. Nah, ya kita buat register, langsung kita enter. Nah, ini akan melakukan proses download library. Maka dari itu pastikan PC atau laptop terkoneksi dengan internet. Jadi kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka proses download library sudah berhasil. Nah, langsung kita cek saja di user Fahri dengan nama tadi register kan. Nah, ini tadi user Fahri register. Jadi library-nya sudah ada di sini. Jadi nanti kita akan membuat database-nya. Nah, setelah itu kita akan membuat database di localhost php-admin. Nah, sebelumnya itu kita harus aktifkan dulu di exam pp-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke localhost php-admin. Nah, kita tunggu. Ya, setelah itu di sini ada menu baru, kita klik. Nah, kita buat nama basis datanya, misalnya register. Ya, register. Tinggal buat. Nah, udah database untuk registernya sudah selesai. Ini register. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, kita ambil file library yang sudah kita download tadi. Jadi saya buat di C user Fahri register. Nah, ini select folder. Kita tunggu. Nah, ini dari library register yang tadi nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu Bootstrap app.php, kita klik. Nah, pada bagian ini di line 26 sampai 28 kita uncomment. Ya, seperti ini. Kita save. Oke, terus setelah itu kita akan melakukan setup INP. Ini INP. Nah, kita sesuaikan dengan nama yang kita buat tadi di localhost php-admin. Jadi karena tadi saya buat namanya registers, kita buat di sini register. Username-nya kita buat aja root, passwordnya kosong. Ya, seperti ini. Kita save. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke terminal. Kita akan melakukan proses migrate.
kita tunggu. Oke, dengan perintah php artisan make migration. Nah, migration, terus namanya kita kasih register. Nah, seperti ini, register. Kita enter. Nah, create migration udah berhasil ya. Nah, ini akan ada di folder database. Nah, namanya migration. Nah, kita klik. Nah, setelah itu kita akan membuat kerangka tabel di database-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan migrate dengan perintah php artisan migrate. Nah, ini udah berhasil ya. Kita lihat di localhost yang tadi, localhost register. Nah, ini udah ada ya tabel migration dan register. Kita lihat. Nah, udah ada ini nama, password, alamat sesuai yang kita buat kerangkanya tadi di sini. Nama, password, alamat. Nah, setelah itu kita akan membuat routing di folder root web php. Nah, kita ketikkan seperti ini, router get hello function dengan return ini dengan masing sendiri, thanks for using Lumen. Oke, kita save. Kita langsung coba di browser /hello. Nah, enter. Nah, Lumen. Nah, jadi untuk proses routing itu sudah berhasil. Ini ya, Lumen. Hai, thanks for using Lumen. Ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat root, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, yang pertama kita akan buat yang create dulu. Nah, ini perintahnya router get register controller index. Nah, di sini di register controller.php kita membuat function seperti ini. Ya, public function index register. Ini output message-nya register, result register, seperti ini. Nah, untuk di model PHP, model PHP yang register PHP, nah kita buat perintah seperti ini ya. Untuk variable, untuk arraynya yaitu nama, password, dan alamat. Untuk itu kita tes langsung di aplikasi Postman. Nah, di sini kita masukkan perintahnya tadi. Untuk yang pertama itu adalah post ya. Buat yang post dulu. Kita buat yang post. Kita masukkan localhost 8000/register. Kita buat bodinya dulu di form data dengan key-nya yang pertama tadi nama. Kita buat misalnya nama saya sendiri, Ari. Setelah itu kita kasih password. Misalnya di sini ada alamat. Kita kasih misalnya alamatnya di nomor 101. Oke, kita lakukan send. Nah, berhasil ya. Jadi kita udah berhasil membuat ininya, nama Fahri, passwordnya ada, alamat 101. Baik, setelah itu kita langsung masuk ke yang read. Oke, kita lihat perintahnya di sini. Yang read yang untuk get ya, register controller index. Nah, untuk di sini kita lihat yang di sini. Nah, untuk yang tadi store, untuk yang store dengan perintah seperti ini ya, public function store request seperti ini. Nah, nanti kita langsung coba aja di Postman.
dengan perintah get ya, dengan get ininya register ya, benar. Kita lihat send. Nah sini kita lihat sudah ada ya database di sini. Yang pertama tadi ada ya yang kita buat tadi, yaitu Fahri. Nah sebelumnya saya sudah membuat nama database yang lain, misalnya ini Budi ya, dengan alamat 101 juga. Jadi udah berhasil ya untuk yang read. Nah selanjutnya kita akan masuk ke fungsi read detail. Nah jadi kita akan membaca database secara detail dengan ID keberapa gitu. Nah di sini kita masukkan perintah yang router get register. Nah ini ID berapa nanti misalnya kita ambil ya. Nah pada register controller show kita buat di sini ya yang show. Nah ini yang seperti ini, public function show ID kita buat seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung tes di Postman. Oke, kita buat tadi ini metodenya sama, get register. Nah misalnya ID yang ketiga, misalnya send. Nah maka yang hanya tampil itu ID yang ketiga. Untuk ID yang kedua atau ID yang pertama tidak akan tampil karena kita masukkan di sini secara detail untuk ID yang ketiga. Nah setelah fungsi read detail kita masuk ke fungsi update. Nah kita lihat di codingannya, kita buat codingan seperti ini untuk yang update, yaitu router put register slash ID keberapa. Nah untuk register controllernya kita update. Nah kita buat codingan seperti ini, update. Nah ini public function update request seperti ini. Oke, kita langsung tes aja di Postman-nya. Nah untuk ininya kita lihat tadi di sini untuk input metodenya yaitu put ya, put. Nah untuk ini sendiri kita ganti jadi ini x w from r encode. Nah kita nanti masukkan data sesuai tabel yang kita buat tadi, misalnya nama kita buat ini Budi ya, Budi, dengan passwordnya iya, dengan alamat 101. Nah langsung send. Nah udah berhasil ya. Jadi idenya database-nya ini udah kita update, udah berhasil. Nah setelah fungsi update kita masuk ke fungsi terakhir, yaitu fungsi delete. Nah kita lihat lagi di codingannya. Nah kita buat perintah router delete register slash ID. Sedangkan pada register controller destroy-nya kita buat seperti ini ya, destroy. Nah ini destroy register kayak ini. Oke, kita tes aja langsung di Postman-nya. Nah di sini kita buat metodenya tadi itu delete. Nah misalnya kita mau delete nih database yang ini ya, dengan ID 3 si Budi. Kita coba send. Nah dia kan ada message dengan delete successfully, jadi si database yang ID 3 tadi udah terhapus. Baik, setelah kita dari fungsi CRUD kita akan langsung masuk ke Lumen containerization. Nah di sini kita masuk ke register controllernya. Nah di sini kita update function store-nya menjadi seperti ini ya, public function index, seperti ini isinya. Nah jadi validasi ini hanya untuk application JSON atau application XML. Oke, kita langsung coba di Postman-nya. Oke, nah di sini saya sudah ketika localhost 8000 register kita send. Di sini mengeluarkan request not acceptable.
Kenapa not accessible? Karena kita belum membuat accept headernya. Oke, setelah itu kita langsung klik aja header, kita buat di sini acceptnya. Nah, di sini value-nya kita buat application JSON. Oke, kita enter, set. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, selain itu coba kita buat di application yang XML. Nah, ini kita set. Nah, hasilnya akan tetap sama karena kita belum melakukan set formatnya pada codingannya. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan setup format pada accept header JSON dan XML nya. Untuk JSON yang ini responnya, untuk yang XML seperti ini. Jadi kita langsung tes aja di Postman nya. Oke, di sini yang untuk yang pertama yang JSON dulu kita coba. Nah, maka kan tampilannya akan seperti ini. Kita coba yang XML, apakah sudah berbeda? Kita lihat, kita send. Nah ya, udah beda ya, ini udah XML version. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara membuat framework di Lumen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.